Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva, mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Buton, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas kedua mata kuliah pembelajaran tematik dengan dosen pembimbing Pak Samsul Rizal, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal, yaitu satu, landasan pembelajaran tematik, dua, sejarah terbentuknya pembelajaran tematik. Baik, landasan pembelajaran tematik ada tiga, yakni satu, landasan filosofis, dua, landasan psikologis, tiga, landasan yuridis. Di mana landasan filosofis ini terbagi menjadi tiga aliran, yakni satu, aliran progresivisme, dua, konstruktivisme, tiga, humanisme. Aliran progresivisme di mana memandang proses pembelajaran perlu ditentukan pada pembentukan kreatif pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Aliran konstruktivisme yaitu di mana melihat pengalaman langsung siswa sebagai dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentuk manusia. Sedangkan aliran humanisme, dalam aliran humanisme ini dilihat dalam siswa dari segi keunikan atau kekhasan yang dimiliki setiap peserta didik. Baik, itu dia tiga aliran yang terdapat dalam landasan filosofis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan psikologis. Dalam pembelajaran tematik, terutama berkaitan dengan psikologis, perkembangan peserta didik, psikologis diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa, agar tingkat keluasan dan kedalaman sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Landasan yuridis dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung sekolah dasar. Contohnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Dan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat dan minatnya. Baik, itu dia sedikit penjelasan tentang landasan pembelajaran tematik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah berlakunya pembelajaran tematik. Sejarah berlakunya pembelajaran tematik, pada dasarnya pembelajaran tematik dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang di dalamnya siswa sendiri aktif secara mental, membangun pengetahuan yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik. Pendidik lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Saya di sini mengambil menurut beberapa para ahli, yang terutama menurut Bell dalam Abdul Majid 2014, pembelajaran terpadu berawal dari pengembangan skema-skema pengetahuan yang ada di dalam diri siswa. Hal tersebut merupakan salah satu pengembangan filsafat konstruktivisme. Salah satu pandangan tentang proses konstruktivisme dalam pembelajaran adalah bahwa dalam proses belajar atau peroleh pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik
Konflik ini hanya dapat bisa diatasi melalui pengetahuan diri. Pada akhirnya, proses belajar pengetahuan akan dibangun sendiri oleh anak melalui pengalaman dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Pada dasarnya, proses pembelajaran terpadu dikembangkan untuk menciptakan pembelajaran yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimiliki setiap peserta didik. Pendidik lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajar. Penekanan tentang belajar dan mengajar lebih berfokus pada suksesnya siswa mengorganisasikan pengalaman mereka, bukan ketepatan siswa dalam melakukan replikasi atas apa yang dilakukan pendidik. Mungkin itu saja sedikit penjelasan tentang sejarah pembelajaran tematik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.